Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat berkumpul di Sabtu yang cerah ini, Bapak Ibu. Adapun tujuan kegiatan kita hari ini adalah mengenal aplikasi Merdeka Mengajar. Dalam aplikasi Merdeka Belajar ada banyak hal yang pastinya harus kita pelajari. Tapi sebelum kita memasuki aplikasi tersebut, izinkan dulu saya akan menampilkan aksi nyata. Ini merupakan aksi nyata untuk topik yang kedua, yakni kurikulum. Di sini mengapa kurikulum berubah? Ya, karena perubahan ini ya, sebelumnya sekarang kita kan menggunakan kurikulum K13. Di mana kurikulum K13 ini bukannya tidak pakai ya, tapi sudah ada beberapa sekolah, khususnya sekolah penggerak. Jadi mereka sudah menerapkan sesuai dengan edaran pemerintah. Jadi kemarin karena kita memilihnya Merdeka Belajar Bu ya. Nah, kalau kita memilihnya Merdeka Berubah, berarti tahun ajaran ini kita sudah pakai kurikulum baru. Karena kita tidak memilih itu, berarti tahun depan mau tidak mau, suka dan tidak suka, kita bakal menggunakan kurikulum Merdeka. Ya, oke. Kita masuk dulu mengapa kurikulum berubah. Kita kenalan dulu apa sih itu kurikulum. Ya, kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan, di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Jadi betapa pentingnya kurikulum karena dianggap sebagai jantung pendidikan. Sebagaimana manusia apabila tidak memiliki jantung, apakah kita bisa berfungsi, bisa hidup? Tidak ya. Begitu juga pentingnya kurikulum dianggap sebagai jantung pendidikan. Kita lihat dulu perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Ya, dari tahun 1947 di sini ada rencana pelajaran dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Setelah tahun 1947, tahun berapa lagi Bapak Ibu? Perubahannya 1964 ya. Di sini nama kurikulumnya adalah Rencana Pendidikan Sekolah Dasar. Berkembang lagi pada tahun 1968, ini namanya adalah kurikulum sekolah dasar. Perkembangan terjadi lagi pada tahun berapa Bapak Ibu? 1973, yakni kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP. Kemudian berubah lagi pada tahun 1975, yakni kurikulum sekolah dasar. Perubahan terjadi lagi pada tahun 1984, di mana kurikulum dinamai kurikulum 1984 sesuai dengan tahunnya. Berubah kembali pada tahun 1994. Tadi 84 ya, tadi ini 94, ini adalah kurikulum 94 ya, 1994. Terus terjadi lagi perubahan pada tahun 1997, dinamai revisi kurikulum 1994. Pada tahun 2004, kita terjadi lagi perubahan kurikulum, yakni rintisan kurikulum berbasis kompetensi atau biasa dikenal dengan KBK. Terus pada tahun 2006, kurikulum berubah lagi menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan tahun 2013 menjadi kurikulum 2013 ya. Dan sekarang tahun 2022 menjadi kurikulum Merdeka. Jadi ini adalah perkembangan kurikulum yang terjadi selama ini. Kenapa kok berubah terus ya? Berubah dari tahun 1947 sampai dengan sekarang ya, 2022. Ini mungkin Bapak Ibu yang senior sudah mengalaminya ya. Kalau saya, seingat saya itu pernah kenalnya yang KBK dengan KTSP. Ya, fungsi dari kurikulum. Bagi pendidikan, fungsi kurikulum ini adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Ya, ini poin penting Bapak Ibu. Nanti ditanya kurikulum itu apa? Nah, ini jawabannya, untuk memandu dalam proses belajar peserta didik kita di sekolah ya. Tujuan dari kurikulum, yang pertama, mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Yang kedua, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman.
Tolong digarisbawahi di sini Bapak Ibu, ya. Kebutuhan peserta didik itu pasti mengikuti perkembangan zaman yang terjadi. Kurikulum itu memenuhi kebutuhan siswa, bukan kebutuhan kita ya, kebutuhan siswa kita, peserta didik kita. Kurikulum terus berkembang atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Apakah sudah terjawab mengenai kurikulum mengapa berubah? Apakah sudah terjawab? Belum? Kita lanjut ya. Komponen kurikulum menurut Ralph Tyler ada tujuannya, ada kontennya atau isinya, ada metode atau caranya, dan terakhir adalah evaluasi atau asesmen. Jadi ini semua adalah komponen dari kurikulum secara garis besar ya. Apa pentingnya perubahan kurikulum? Pentingnya kurikulum berubah itu yang pertama untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Bapak Ibu, zaman sekarang sudah berubah. Apakah masih bisa kita menggunakan teknik atau metode zaman dulu di zaman sekarang? Bisakah Bapak Ibu? Apakah kita hanya menyuruh anak kita mencari informasi melalui perpustakaan? Tidak ya. Zaman semakin berubah. Guru diibaratkan adalah, kalau dulu ya, guru ini adalah pusatnya ilmu kalau dulu. Kalau sekarang tidak lagi Bapak Ibu. Informasi didapati dari berbagai media, dari berbagai sumber. Sehingga pendidikan tersebut ya semakin baik hasilnya kepada peserta didik kita. Coba Bapak Ibu, coba kita belajar untuk merubah diri kita. Bukan merubah jadi apa ya Bu ya, tapi merubah mindset, merubah pola pikir kita untuk mengikuti perkembangan zaman, perkembangan anak didik kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Misalnya di kelas atas, anak sudah bisa menggunakan gadget lebih pintar daripada gurunya. Aplikasi yang ada di smartphone, anak-anak rata-rata sudah tahu. Kita sebagai guru harus mengetahui apa yang ada di aplikasi tersebut. Apa yang ada itu maksudnya apa? Ya, karena kita nih sebagai orang tua harus lebih dulu selangkah dibandingkan anak kita. Jangan kita mundur 3 langkah dibandingkan anak kita. Anak didik di sekolah itu bersama dengan anak di rumah, baik cucu bapak ibu di rumah. Mereka sudah menjelajah sampai kemana-mana. Kita masih berada di zona nyaman kita. Kita harus berubah mengikuti perkembangan zaman. Kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Coba saya tanya dulu, apakah di zaman dulu ada cita-cita anak ingin jadi YouTuber? Ada? Coba sebutkan apa kira-kira cita-cita anak kita dulu? Jadi pilot, polisi, dokter, guru. Sekarang semua berubah mengikuti perkembangan zaman. Ya, tidak, anak sekarang malahan banyak bercita-cita menjadi ya animator. Ya, konten kreator itu jelas. Konten kreator itu baik YouTube, TikTok, ya Facebook, Instagram. Karena apa? Karena di sanalah bisa menghasilkan uang. Ya. Banyak mereka, apalagi semenjak corona, sekarang kan bisa bekerjanya tidak di kantor atau tidak di sekolah. Ya, ada WFA, work from anywhere, selamanya, boleh dimanapun kerjanya bebas. Ya, bisnis pun dilakukan, bisnismen itu tidak lagi di kantor, tapi melalui aplikasi atau smartphone. Ya, jadi alangkah baiknya kalau kita mengikuti perkembangan zaman yang ada. Bukan berarti Bapak Ibu perkembangan zaman itu menjadi beban dari kita, tidak, tetapi menjadi acuan untuk kita berubah agar peserta didik kita juga ikut berubah, ikut maju sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan zaman sekarang. Ya, anak-anak jangan lagi Bapak Ibu dimarahin nyari informasi di internet, salah itu. Kenapa salah? Karena internet merupakan salah satu sumber belajar. Ya, salah satu sumber belajar internet itu. Kita ini sebagai guru adalah fasilitator, mendampingi peserta didik kita yang ada di sekolah. Bukan berarti kita salah satu-satunya sumber belajar, bukan, tapi sebagai fasilitator, sudah bergeser maknanya. Ini pembagian fase pada kurikulum merdeka atau kurikulum prototipe ya.
Di sini kurikulum merdeka itu dibagi menjadi berapa fase, Bu Rika? Kurikulum merdeka itu dibagi berapa fase? Coba dilihat dulu, Bu Rika, dibagi berapa fase? 6. Sekarang Ibu Rika mengajar di kelas? Di fase mana sekarang? Fase B. Jadi ini perlu kita ketahui. Jadi bukan lagi capaian kurikulumnya sesuai dengan kelasnya, ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 bukan, tapi sesuai fase. Sebelum ini ada fase untuk usia dini ya, ada ya. Kita mulai dulu dari fase A. Kalau usia dini itu sebagai fase fondasi dia sebelum masuk ke dalam fase A. Di mana di usia dini itu nanti belajar sambil bermain mengenal literasi, numerasi, agama, ya. Itu di fase usia dini. Untuk fase A ini kelas 1 sampai kelas 2. Untuk fase B kelas 3 sampai kelas 4 dan fase C kelas 5 sampai kelas 6 SD. Ini untuk SD. Untuk fase D kelas 7 sampai 9 untuk tingkat SMP, SLTP. Fase E kelas 10 SMA dan fase F kelas 11 sampai 12, ya. Nanti akan ada penjabarannya, ya, untuk bagaimana fase-fase ini, ya, dapat kita pahami. Nanti ada gitu ya, di pedomannya ada. Bapak Ibu, yang terjadi sekarang atau yang terjadi nanti untuk ajaran baru, misalnya kita ngajarnya di kelas 1 atau di kelas 3, ya. Nanti capaian kurikulum itu sesuai dengan fase. Jadi selama 2 tahun itu Bapak Ibu bisa mengatur sendiri bagaimana capaian itu tercapai selama 2 tahun, ya. Bukan berarti seperti sekarang kita kelas 1 nih, KD-nya harus tercapai itu setahun, bukan, tapi selama 2 tahun. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membagi atau berdiskusi dengan rekan sekolah kita bagaimana caranya Bapak Ibu membagi waktu KD tersebut agar tercapai. Tolong dipahami Bapak Ibu, anak-anak kita, ya, itu memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Si A dengan si B itu tidak sama capaiannya, pasti berbeda. Jadi fokus kita nanti adalah, ya, sasarannya adalah individu peserta didik. Jadi kita harus melakukan nanti ada penilaian diagnostik atau penilaian awal, di mana kita mengetahui bagaimana kemampuan peserta didik kita di awal, agar kita bisa melakukan pemetaan peserta didik kita ini pakai yang ini atau yang ini. Ya, jadi mereka itu tidak sama. Oh, yang ini si A sampai si Z ini sama, tuntasnya pasti beda. Kenyataan berbeda, itu namanya merdeka belajar. Ya, nanti kita bisa mengatur waktunya, dan selain itu nanti juga ada namanya profil pelajar Pancasila berupa proyek profil pelajar Pancasila. Nanti bisa itu bakal diterapkan untuk kelas 1, kelas 4 ya, yang ada sudah modul ajarnya ya. Oke, itu sedikit gambaran Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu setidaknya ada gambaran mengenai kurikulum baru, kurikulum merdeka. Oke, kita masuk mengapa kurikulum harus berubah. Kurikulum ya memang harus berubah. Mengapa? Tentu saja untuk menjawab tantangan zaman, Bapak Ibu. Selain itu, mengapa kurikulum berubah? Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa, agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Dan yang ketiga, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum itu dinamis, bukan statis, bukan di tempatnya saja, tapi dia berkembang. Ya, Bapak Ibu, mungkin hanya itulah sedikit gambaran mengenai kurikulum. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat memaknainya ya sedikit banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.